Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Ketika kita lahir, menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa, menikah adalah salah satu impian kita. Well, termasuk impian aku juga ya. Tapi tahukah kita kalau ternyata menanti-nantikan untuk menikah itu sama dengan menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita waktu dulu ya, kita masih kecil, ngelihat di TV gitu ya, royal wedding atau apa. Dan ternyata semua itu sama seperti kita sekarang ini menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena kita adalah mempelai Kristus. Salah satu yang diajarkan di Menara Doa Jakarta adalah untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang mempelai wanita yang menunggu mempelai prianya. Put on your wedding dress. Nah, salah satu narasumber kita di episode perdana Up Close and Personal kali ini adalah seorang yang menciptakan lirik lagu yang menurut saya it's such a romantic song, agak-agak di luar out of the box daripada kebanyakan lagu rohani yang pernah saya dengar. Dan dari judulnya kita juga tahu itu romantis banget. The Song of the Bride. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan penulis lagu, dengan pencipta lagu The Song of The Bride, Ibu Elke Wijanarko, pemimpin Menara Doa Jakarta. Shalom Ibu. Halo, shalom Becca. Gimana kabarnya Ibu? Baik sekali. Haleluya. Thank you for having me. Ya, sama-sama. Nah, Ibu kan dulu yang menciptakan ya lagu The Song of the Bride. Liriknya terutama. Liriknya itu kalau aku nyanyi gitu ya, itu Becca udah pernah nyanyi? Udah pernah nyanyi di ibadah tapi. Ya, apa ya? I saw you standing in the altar. You're my king, majesty. Such a romantic song for me gitu ya. Kayaknya agak-agak out of the box ya dari lagu-lagu yang pernah aku denger gitu, lagu-lagu rohani Kristen yang pernah aku denger. Nah, itu inspirasinya dari mana sih Bu? Sampai bisa menemukan ini loh liriknya gitu loh. Inspirasinya. Sebetulnya itu bukan suatu inspirasi ya, but the truth is more than my experience gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak kita lagi mengayal, kemudian dapat sebuah wow kata-kata indah begitu enggak ya, tapi itu berasal asli real ketika aku mengalami suatu peristiwa di dalam kehidupanku. Ya, pada saat itu sih sekitar kalau nggak salah ya tahun 2006 ya mungkin sekitar itu. Wow, masih baru lulus SMA aku ya. Oh iya. 2006 baru setahun. Ya, nah pada saat itu ketika saya berdoa, ya ketika saya sedang berdoa, nah pada saat itu suddenly itu kayak aku diliputi oleh kuasa Roh Kudus gitu ya. Kemudian pada saat itu sih pertamanya sih dalam hatiku hanya gini aja. Hanya saya berkata kepada Roh Kudus, Holy Spirit please take me to my Jesus. Itu yang ada terus dalam hatiku ya ketika aku berdoa, selalu minta pertolongan dari Roh Kudus untuk membawa aku kepada Yesus ya. Dan terus berkali-kali sih sebelum dari itu kayak nggak ada apa-apa gitu ya, sudah berdoa kayak berdoa biasa gitu. Oke, besok bangun bisa biasa lagi. Tapi pada saat itu ketika tidak aku rencanakan ya, tidak aku ini kan tiba-tiba sebenarnya aku langsung kayak diangkat ya, kayak dibawa gitu suatu seperti like a red carpet ya, seperti aku melihat suatu karpet merah gitu ya, kayak jalan begitu. Becca tahu itu kalau kita di airport itu ada apa itu namanya eskalator yang berjalan tuh yang datar ya. Datar yang jalan itu. Nah, red carpet itu ketika aku berdiri di ujung sebelah sini itu kayak jalan move gitu loh. Dan tuh jauh dan tapi lama sampai di ujung sana itu aku melihat ya
Tuhan Yesus tuh membuka tangannya gitu loh, seperti itu. Dan dia membuka tangannya seperti itu, dan in the blink eyes, hanya sekejap saja, itu seperti cepat sekali. Dan pada saat itu berjalan seperti itu, ada suara nyanyian yang aku dengar, ya. Nyanyiannya tuh indah sekali seperti itu, ya. Lirik kata-kata yang aku dengar seperti itu, dan itu dia membuka tangan seperti ini. Dan kemudian tiba-tiba saya sudah ada di depan dia. Dan saya di depan dia itu, dan kemudian kayak aku dipeluknya gitu lah. Dan ketika aku dipeluknya itu, bersamaan dengan itu kayak aku tuh masuk di dalamnya dia seperti itu. Dan ketika aku masuk di dalam dia itu seperti kayak apa ya? Kayak sinar yang luar biasa itu, aku bisa melihat di belakang dia dan di dalam dia seperti itu. Sinar yang amazing. I cannot describe about that ya. But the light is so glorious and so wonderful ya, something like that ya. Nah, pada saat itu kayak udah hilang gitu. Wow, udah rasanya itu kayak nothing dan hilang. Tapi just nothing, tapi when I'm nothing, I become something gitu. Tapi something yang di dalam inside of Jesus gitu. Seperti itu. Dan ketika itu saya dibawa ke seperti itu dalam suatu momen yang seperti itu, kayak memang suasananya di sana itu seperti romantis sekali. Dan seperti dibalut oleh cinta kasihnya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Kayaknya aku pengen lama-lama deh kayak gitu ya, seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ada yang ngebangunin gitu ya, karena dia bangun lagi. Tapi setelah itu saya langsung bisa menulis dengan suara yang tadi ada nyanyian itu, saya tulis adiknya seperti itu. Ya. Tapi itu merupakan suatu pengalaman, dan itu ditulis langsung saya tulis, dan itu saya tulis lama sekali tulisan. Jadi seperti saya tulis karena saya tidak bisa menciptakan lagu note-nya ya. Jadi saya hanya tulis seperti saya menulis puisi begitu ya. Iya. Aku tulis seperti itu. Nah, tulisannya mungkin aku bacain ya, itunya yang aku dapat itu ketika itu betul-betul seperti I saw Jesus ya, aku melihat Yesus tuh ya. I saw you standing in the altar ya, waiting for me. Betul, dia menantikan aku, kayak membuka, open his arm ya. And ketika dia membuka tangan itu, yang saya maukan itu, saya tuh pengen lari langsung kayak masuk gitu ya. All I want is to run in your embrace, untuk masuk dalam seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya dia itu memeluk aku dengan erat ya, to hold me tight and never let me go lagi. Ya, seperti itu. Dan ketika itu I feel his touch ya. I feel your touch and I come close to you. Ya, aku bisa merasakan waktu masuk itu seakan-akan jamahannya itu kayak sudah embrace ya, masuk seperti itu. Dan saya bisa merasakan detak jantungnya ya, nafasnya seperti itu. Justru itu yang membuat aku itu alive, hidup gitu, masuk di situ. Ya. Dan setelah itu saya mendengar suara dia bertanya kepada saya, "Do you really love me?" Dia bertanya, "Do you really love me?" Dan langsung saat itu saya memang berkomunikasi dengan dia. And I said that I want to be your bride, Lord. I'm not just love you, but I want to be your bride. Amen. Dan aku katakan itu aja. Dan kemudian keluar suatu luapan kayak adore him, worship him seperti itu. Nah, itulah yang aku aku taruh semuanya itu di tulisan aja. Dan itu lama sekali, hanya sekedar kayak di paper dan tulisan seperti itu aja. Until 2015 ya, pada saat itu Opa Alex Abraham Tanu Saputra, kita di Menara Doa kita mengadakan SKGI, Seminar Kesatuan Gereja Internasional ya. Itu kemudian ketika beliau lagi sharing bersama saya sharing bersama beliau, saya ingatkan saya punya ini,
saya ada tulisan seperti ini. Dibacalah sama Opa. Ketika Opa membaca itu, Opa tuh nangis. Ketika Opa baca syair itu, Opa tuh nangis. Oh ini lagu Elke, dia bilang gitu. Ini puisi Opa, saya itu gak bisa lagu. Ini lagu, harus dibuat lagu. Dia bilang gitu. Yang saya gak bisa. Terus akhirnya judulnya memang yang ditaruh itu sama Tuhan adalah The Song of the Bride. The Song of the Bride. Nah Yes. itu langsung dibuat sebagai tema di SKGI tahun 2015. Nah pada saat itu temanya adalah The Song of the Bride. Namun memang pada saat itu belum bisa ada orang yang membuatkan suatu melodinya ya. Sampai kita tahun 2016 saya bertemu dengan Michael ya, Michael Hutagalung, dan kemudian dia juga ikut dalam SKGI di 2016 tersebut. Lalu saya bisa nggak buatin melodi dan kolaborasi dengan lirik yang ada seperti ini ya. Lalu dia buat juga ada beberapa kali, cuman disampaikan ada kayak beberapa contoh ya. Yang pertama nggak cocok, nah, saya kok nggak itu sih yang saya alami waktu itu. Nah sampai yang ketiga, nah ini seperti saya ini, oke, namun diperbaiki lagi. Nah tapi hanya sampai begitu saja, hanya dinyanyikan sekali begitu aja. Kadang-kadang kita nyanyikan sendiri kita ini. Nah barulah setelah Opa pulang ya, kembali ke surga bersama dengan Tuhan, lalu itu seperti ditaruh lagi di dalam hati saya, ingatan tentang Opa bicara bahwa itu lagu, itu harus dibuat seperti itu ya. Sudah dibuat kan, tapi maksudnya belum ada seseorang yang bisa menyanyikannya dengan gimana gitu ya. Nah pada saat itu setelah Opa nggak ada, saya ingat tahun 2021 kemudian bertemu kita dengan Putri Ayu gitu, dan dia yang menyanyikannya gitu. Jadi begitulah. Jadi itu cerita sebetulnya bukan suatu karangan apa, tapi memang more than that my experience ya. Tapi itu saya mau sharekan gitu loh. Ya, walaupun itu hanya pengalaman pribadiku ya, tapi aku rindu untuk bagiin kepada setiap orang ya. Karena Tuhan juga mengendaki mengasihi setiap orang ini, bukan hanya sekedar kasih yang biasa Bapa kepada anak ya, atau Tuhan kepada hamba, atau sahabat kepada sahabat, tapi lebih dari itu adalah sebagai mempelainya. Ya. Dan ini memang kan jarang ya BK ya. Ya sangat jarang. Jarang sekali, dan orang kadang cuma hanya kalau panggil kan, oh ya Bapakku yang baik, misalnya seperti itu ya, teman sahabat, a friend ya seperti itu. Tapi begitu mengungkapkan cintanya kita kepada Tuhan Yesus as the bride, itu nggak ada selama ini, jarang keluarnya. Jarang. Ya aku jarang banget sih dengerinnya. Paling ya cuman ke raja sebagai raja, sebagai bapak gitu ya. Dan ini benar-benar sangat-sangat sangat-sangat berbeda gitu ya. Karena bagi aku pun ya, aku pribadi yang menyanyikannya gitu ya, kadang-kadang suka nyanyi lagu itu. Itu kayak bener-bener gimana ya, bahkan waktu aku denger tadi Ibu kesaksian tuh kayak such moving in my heart gitu ya. Ya, praise the Lord. Dan benar-benar memberkati aku. Dari pertama kali aku denger lagu apa sih gitu kan waktu itu. Ternyata pas aku dengerin kan ngulik ya, kalau kita kan kita kulik apa segala macam dihafalin. Dan emang benar gitu, itu benar-benar secara pribadi aku sangat-sangat diberkati oleh Oh, praise the Lord. Ya, itu tujuannya memang. Ya, karena memang ya itu adalah apa ya, boleh dibilang suatu level ya, atau level yang klimaks ya. Jadi memang pada saat itu waktu saya stand at the first itu kayak, saya ini siapa, saya ini nggak mampu, saya ini orang biasa, dan saya merasa kecil banget. Maksudnya tuh ya ketika kasih kita, kan saya punya dosa banyak banget kan dulu seperti itu ya kan, kemudian Tuhan bisa angkat itu, jadi kita tetap merasa kita ini hamba yang nggak ada apa-apanya gitu ya, kecil gitu ya. Tetapi itu kemudian dengan dia ditarik, itu saya ditarik itu closer dan to him, yaitu lebih lagi kasihnya tuh lebih muncul, bukan hanya sekedar kamu orang jahat, kamu orang berdosa yang aku sudah selamatkan, aku tebus dosamu.
Lalu kamu sebagai, ada gap kan? Kalau kita masih posisi sebagai orang yang dosa, kita akui memang aku mengaku dosaku banyak. Kemudian kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi kita mau nyembah Dia, mau angkat tangan itu masih kayak agak gapnya jauh banget gitu kan. Bener. Takut Gak ya karena kita enak gitu kan. takut. Nah itu yang in the beginning aku merasakan itu. Nah tapi Dia yang narik, bukan aku yang jalan. Aku tuh pengen jalan ke sana tapi kakiku tuh kayak terpaku gitu loh. Karena begitu dia tuh higher ya, begitu ininya seperti itu ya. Sangat. Tapi Dia yang tarik, makanya itu berjalan ke sana. Dengan Dia tarik itu perasaan cintaku tuh berubah dari seorang hamba yang berdosa, diampuni, kemudian berubah lagi menjadi seorang anak kepada Bapa begitu ya. Kemudian tarik lagi lebih dekat lagi seperti kayak a friend ya, sahabat yang ini, dan lebih lagi seperti kayak kekasih. Kayak kekasih, kayak orang yang lagi pacaran kasih kayak gitu ya. Tapi lebih dekat lagi sampai dia bisa ini kurang lebih saya merasa sekitar 1,5 meter itu saya sudah merasakan kayak close, intim dengan dia. Dan pada saat itu saya mendengar suara, "Do you really love me?" Nah, ketika saya mendengar, "Do you really love me?" Saya nggak ada kata-kata yes Lord, I love you Lord with all of my heart. Nggak lagi kayak gitu. No, I just want to be your bride Lord. Dan itu kayak langsung masuk di dalam seperti itu. Jadi Tuhan yang narik cinta kasih kita itu sampai ke level yang Dia ingini, yang tertinggi yaitu the bride, mempelai. Gitu. Ultimate-nya ya. Ya. Bride. Ya. Aku sangat diberkati emang gitu. saya Apalagi juga ketika apalagi mengingat itu, saya juga ingat lagi ketika itu saya sampai nggak mau keluar kamar ya. Pada saat saya dengar itu saya enjoy myself ya, mengalami hal itu. Saya ingin terus ya, saya nggak mau keluar kamar. Tapi memang ya hampir seharian saya setelah malamnya itu dan tidak keluar kamar lagi kan. Saya pengen tetap berada di suatu suasana yang kayak gitu. itu indah banget pasti. Aku dengernya aja aduh Tuhan aku pengen banget kayak gitu. Nah kan kita di Menara Doa ini diajari untuk menjadi mempelai Kristus yang mempersiapkan. Minum ya Bek? Iya boleh sama udah seret. Iya dong. Gimana? Ya di Menara Doa ini kan lebih menekankan untuk menjadi mempelai Kristus. Nah sebagai kita mempelai Kristus yang ada di dunia yang masih nunggu mempelai pria untuk menjemput kita, itu sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan secara rohani, secara jasmani juga. Apakah sama ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menikah di dunia gitu ya, maksudnya orang yang menikah, apakah sama seperti itu, sama seperti kita menantikan Kristus? Ya. Tuhan Yesus menyampaikan di firman Tuhan memang tentang hubungan Kristus dengan jemaat itu sama dengan hubungan suami dengan istri. Yep. Ya. Tentunya ketika penantian yang kamu sampaikan tadi, ya harusnya sama seperti itu. Ya, ketika seseorang ya sebelum dia mau menanti mempelai pria yang datang, pasti ada suatu start pertama yaitu hubungan dong. Iya. Ya kan, nggak mungkin randomly ya semua milih gitu ya. Mau jadi mempelai saya? Ayo kita nikah gitu, nggak mungkin kan? Ya, gitu kan nggak mungkin. There must be there's a relationship ya toh dari pertama. Nah itu yang tadi aku bilang, hubungan yang kayak ketika aku berdiri di ujung karpet merah itu kayak gitu. Dari kenalan dulu. PDKT. Iya kenalan. Sebelum kenalan juga mau berdiri di red carpet itu kan kan ini ada jalan lain, ini ada red carpet. Berarti dulu saya di sini. Nah, untuk bisa move ke sini berarti ada sesuatu yang bisa memindahkan saya ke sini. Nah, itu tadi yang saya katakan adalah salvation, keselamatan ya. Kalau kita mau mengakui dosa kita. Nah, seperti itu. Dulunya saya nggak ada di red carpet itu.
sekalipun aku orang Kristen. Iya. Ya, karena saya penuh dosa, saya melakukan dosa banyak gitu. Sekalipun sudah baca Alkitab tuh back, betul gitu. Sekalipun udah rajin ibadah ya, tiap Sekalipun minggu. udah pelayanan, betul Iya, banget betul, gitu. Nah itu before 2001 ya, itu aku hidup di kayak gini, walaupun tahu semuanya tentang ini, tapi saya hidup di jalan raya ini, bukan di red carpetnya Tuhan ini. Nah untuk change pindah ini, nah itu butuh suatu apa? Kasih. Nah kasih yang dari mana? Tentunya kasih yang bisa memindahkan kita dari jalan raya ke red carpet ini hanya kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Nah itu dia sudah taburkan, dia sudah berikan kepada kita. Cuman kita ini kadang-kadang ada yang respon, ada yang nggak ngerespon gitu loh ya. Nah selama itu hidup saya pada saat sebelum tahun 2001 saya nggak ngerespon. Saya oke lah, saya kan sudah melayani. Oke lah, saya sudah ke gereja. Mau kurang apa lagi? Ya kan? Saya juga orang Kristus, sudah dibaptis lagi. Bahkan saya sudah menerima baptisan roh. Ya seperti itu. Tapi buat apa? Ya sudah sekedar itu. Tapi Tuhan mau lebih ternyata. Dan kemudian saya berjalannya di jalan raya itu semakin merajalela seperti itu kan. Akhirnya Tuhan tetap mau menarik untuk saya kembali ke red carpet ini. Nah, ada suatu peristiwa sehingga saya kembali situ, dan dengan demikian saya already in my position, yaitu repentance. Nah itu penting sekali. Pertobatan ini yang membuat kita posisi yang kita kembali di red carpet. Jadi dengan pertobatan itu kita sudah on the track. Ya. Nah tinggal kita sekarang, nah kalau sudah ditobatkan seperti itu, kadang-kadang kan banyak lagi godaan nih, iya kan? Betul, betul. Lihat. Karena begitu lalu lalang banyak orang ada sini. Kiri, iya ada makanya. Kanan. Nah ini kita perlunya stay focus on Him. Di red carpet itu. Nah ketika itu saya betul-betul I saw you standing at the altar. Nah itu aku betul-betul hanya ngelihat dia aja. Menantikan melihat dia. Nah itu yang harus gini kan. Gitu. Jadi istilahnya kita pakai kacamata kuda gitu ya. Stay fokus sama Tuhan sampai Tuhan datang. Iya. Nah kalau udah kenal, misalnya kita ngomong tentang kehidupan tadi, kamu bilang seorang perempuan menantikan mempelainya ya. Nah kalau dia udah kenalan, udah pacaran misalnya, udah kenalan seperti itu, masa dia masih tola-tola yang lain, lihat yang lain kan enggak. Dia harus stay fokus on him toh, supaya terjadi nantinya jalinan kasih yang lagi yang menuju sampai ke pernikahan. Nah itu mesti ada di on the track dulu kan gitu. Kalau dia masih di sini, ya aku cinta kamu tapi jalannya di sini, tapi masih chatan sama yang sama mantan gitu bisa gitu ya kan, nggak bisa kan. Nah itu sama aja. Ketika itu saya bilang, oh ya Tuhan aku mengasihimu, tapi saya masih di jalan saya sendiri yang jalan raya itu. Nggak bisa, saya harus pindah sampai di jalannya dia. Dan setelah di jalannya dia, ya hanya melihat dia saja gitu. Nggak boleh lihat lagi, oh enak tuh di situ ada gini. Nah hubungan kan kayak gitu. Nah barulah jalan tadi kan seperti itu, jalan kayak eskalator yang berjalan itu pelan-pelan mulai jalan, terjalin hubungan. Nah hubungan mulai dari seorang pendosa diselamatkan ya, kemudian kenal, oh terima kasih karena kasihnya yang luar biasa, kemudian jalinan terus kan seperti itu. Nah pria dan wanita juga demikian, jalin terus berapa lama, setahun 2 tahun terus kan harus. Nah pada saat mereka menjalin hubungan, masa berjauhan, masa nggak ada komunikasi. Nah di situ komunikasi pentingnya, harus ya penting. Jadi dalam hubungan itu komunikasi. Dan ketika kita berhubungan sudah di situ dengan Tuhan, menanti Tuhan, hubungan kita komunikasi. Nah kalau kita menanti Tuhan, hubungan komunikasi kita dalam kita berdoa, berbicara dengan Tuhan. Sama dengan dua orang pasang, seorang pasang itu pasti mereka harus ada komunikasi. Masa bisa dikatakan, oh ya ini couple, tapi nggak pernah hubungan, chatting atau ketemu kan nggak bisa ya, gitu. Nggak mungkin ya. Nggak tahu itu kelemahannya di mana, kekurangan di mana. Nah ini terus di dalam perjalanan itu Tuhan bongkar kelemahan saya, Tuhan bongkar kejelekan yang masih ada di saya. Saya sudah ada pertobatan di sini, tapi ternyata masih ada karakter-karakter lama yang masih nempel. Nah di dalam perjalanan menanti itu, dengan Roh Kudus dia copotin itu semua, bongkarin itu semua. Saya masih dengan pakai pakaian saya itu. Senangnya yang gimana seperti itu, yang model dulu. Kan dulu saya ex model nih, ya kan. Jadi pakaian yang senangannya seperti itu. Nah, lambat laun mulai dilepasin, ditanggalkan.
Seperti juga ketika kita menerima Yesus Kristus, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Artinya kita menerima menjadi ciptaan yang baru, yaitu karakter Kristus. Jadi karakter kita yang lama itu mulai harus kita tanggalkan dan kita tetap fokus kepada Dia. Wow, iya bener. Aku dapat epiphany apa bahasa Indonesia. Jadi kayak selama ini kita tuh menantikan Tuhan, harus kan jalan gitu. Ya. Cuman kadang kayak kita berhubungan aja ya. Kadang aku masih suka chat mantan, atau masih inget-inget mantan. Iya, masih memori, nostalgia. Ternyata itu nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi itu sama aja dengan mendua hati. Iya benar. Walaupun ngechat doang, ini doang kan cuman say hi ya, gitu-gitu lah, gitu berteman. Tapi kan ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Coba bayangin posisinya dia. Kalau kita di posisinya dia, kemudian kita tahu orang yang kita kasih masih suka menoleh ke belakang, masih suka ya walaupun nggak kembali ke belakang, cuma melihat gini, sama aja. Kalau kita masa jalan berdua, misalnya pasangan nih, laki perempuan ya, walaupun kita seandainya saja. Kemudian pada saat gandengan dia menoleh ke belakang tuh ceweknya. Lama gitu karena ada cowok yang lewat atau ganteng atau gimana. Nah itu kan nggak mungkin toh. Lu perhatiin siapa kan gitu kan. Nah gimana perasaannya? Sama juga kalau ceweknya juga, cowoknya noleh ke belakang liatin cewek keren gitu. Emang gue kurang keren? Kayak gitu, apalagi cewek yang dandanannya kayak gini. Oh berarti gue masa gini. Kan masih ada kayak gitu. Sama Tuhan pun demikian Tuhan dengan pun kita. Itu iya benar. Aku kayak ditampak bolak-balik nih. Karena aku masih suka. Asik, itulah gunanya. Aku masih ya masih lah. Maksudnya I'm not proud of it. Jadi aku berjalan untuk menantikan Tuhan, tapi kadang masih lihat ke belakang. Gitu. Masih suka ngelihat mantan gitu kan atau gimana atau gimana. Masih lihat dulu kebiasaan dulu, yang lama. Atau masih lihat, aduh dulu enak ya kalau bisa ke sana gitu kan, masih suka gitu. Bisa kemari gitu. Sekarang gue nggak bisa kemana-mana gitu kan atau gimana gitu. Wow. Ya saya tertamplak. Ini gunanya memang lagu ini. Tuhan ampuni. Oh pasti Tuhan, kalau kita mau bertobat Tuhan pasti mengampuni kita. Wow. Nah, kan dari zaman waktu Tuhan Yesus naik, terus ada rasul-rasul dibilang gini, Tuhan segera datang. Tapi buktinya 2000 tahun kemudian kan kayak mana nih Tuhan kok nggak datang ya gitu ya. Nah ternyata kita kan nggak bisa tahu ya kapan waktunya Tuhan datang. Nah apa yang harus kita lakukan ketika kita tuh udah nunggu, tapi Tuhan tolong, nih usia panik gitu, istilahnya gitu ya, atau apa nggak datang gitu, sama seperti kayak Tuhan kapan datangnya sih gitu kan, aku udah nunggu nih, tapi sampai kapan gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita kan ya analoginya kayak gitu ya, kalau misalnya aduh udah umur segini Tuhan, udah umur segini ya Tuhan datang ini pangeran berkuda putih gitu kan atau apa gitu, sama seperti kita menantikan Tuhan, oh aku udah jalan di sini tapi Tuhannya mana gitu, kok nggak datang gitu. Nah supaya kita tetap stand still gitu ya, tetap gitu fokus ke Tuhan, itu apa yang harus kita lakukan sih? Ya kembali tadi yang saya sampaikan, kalau memang kamu sudah jatuh cinta, ya, harus jatuh cinta, harus mengalami jatuh cinta, dan Tuhan pun jatuh cinta kepada kita. Nah itulah baru terjadi suatu jalinan kasih. Ya. Nah kasih Kristus kepada kita itu diawali Tuhan jatuh cinta dulu kepada kita. Ya. Tuhan yang memberikan kasihnya itu kepada kita, supaya kita bisa jatuh cinta kepada Dia. Ya, dan cintanya kita, kasihnya kita itulah yang membuat kita tuh tetap bertahan untuk menanti Dia. Kalau memang kamu jatuh cinta dan kamu mencintai, kamu pasti akan menantikan Dia. Memang kayaknya so cliche ya. Love is so cliche, but love is real. Yep. Ya, itu yang penting, dan itu harus bukan hanya just a letter, tapi itu harus alive in your life gitu. Itu love itu harus muncul
Nggak hanya oh ya I love you Jesus. Kemudian kalau kita lagi ke gereja atau kita beribadah di menara, I love you Jesus, I love you, just a word. You cannot do that gitu. Love is not just a word. Love is your heart, your attitude ya. Dan itu adalah your life also gitu. Bagaimana kamu bisa mengatakan I love you Jesus but you stay sin, you stay doing sin. You cannot say you love Jesus gitu loh. Ya kan? Nah itu kalau kamu betul-betul makanya Tuhan Yesus waktu saya dekat sama dia pertanyaannya itu yang keluar dari mulutnya ada, do you really love me? Not do you love me? Do you really love me? Nah itu betul-betul seperti kamu bilang, aku tertamplak juga ketika dia berkata, do you really love me? Karena ketika dia ngomong itu saya ingat, iya saya pernah menelantarkan Yesus, saya pernah menista Yesus, saya pernah menjual Yesus di dalam hidup saya. Dan ketika saya hidup dalam keglamoran dunia model, saya hidup dengan dunia malam seperti itu, saya menjual cintanya Yesus. Jadi ketika dia berkata, do you really love me? Itu kayak saya diam sebentar dan menangis banget memang. Dan saat itu juga saya gak bisa jawab, I love you Lord. Karena itu sudah lebih dari, itu kata-kata klise. Makanya saya gak jawab, I love you Lord. I just want to be your bride. Yep. Kadang kita tuh bilang, I love you terlalu gampang gitu ya. Maksudnya dalam ibadah atau dalam apa. Tapi kan love takes action juga kan, ada actionnya. Ya, memang seperti itu. Nah itu bukti ya, bukan hanya action. Tapi Jesus need our proof. Yep. Nah sekarang kita ini sudah menerima bukti cintanya Tuhan kepada kita apa? Dia mati di kayu salib untuk menebus kita yang kita belum kenal sama dia. Betul. Ya, orang asing sama sekali yang jauh, tapi dia sudah membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Nah kita ini sudah punya buktinya. Yesus mengasihi kita. Tapi Yesus belum punya buktinya kita. Ya. Nah ya, ini kita buktinya kita seperti aku itu waktu jalan di jalan raya. Buktinya aku sudah dibaptis Tuhan. Aku sudah pelayanan di youth Tuhan. Aku baca Alkitab sudah berkali-kali dari awal sampai akhir Tuhan. Tapi aku waktu membaca Alkitab, aku membacanya dengan merokok, semua seperti itu. Aku hidup dalam kegelapan seperti itu. Tapi aku sudah berkata, aku sudah melakukan. Nah itu gak bisa dikatakan, I love Jesus. Gak bisa. Karena ketika saya mengasihi Yesus, saya harus ada di dalam jalurnya dia. Ya, dan melakukan apa yang dia sukai. Sedangkan selama itu, saya melakukan apa yang saya sukai. Berarti bagaimana saya bisa berkata, aku mengasihimu Tuhan. Sama seperti suami istri atau pasangan couple ya kan. Yep. Dia janji, iya aku mau menikah denganmu. Tapi selama di dalam perjalanan mau pernikahan tersebut sampai menikah, si ceweknya ini melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dari cowoknya. Atau sebaliknya cowoknya melakukan hal-hal yang tidak kesukaan dari ceweknya. Tapi dia berkata, aku mengasihimu, I love you. Terus kemudian terjadi sampai pernikahan. Nah itu pasti pernikahan akan hancur deh selanjutnya. Ya kan? Karena belum ada rekonsiliasi yang benar. Jadi kalau memang harus mengasihi, ya mengasihi, saling mengasihi artinya meninggalkan perangai atau sifat atau segala perilaku bahkan gaya hidup dan lifestyle yang dulu. Dan mengikuti kepada orang yang kita cintai ini. Nah yang cewek juga mengikuti yang cowok dan yang cowok juga mengikuti yang cowok. Jadi sehingga mereka menjadi satu. Ya, betul. Demikian seperti itu. Jadi kita harus mengikuti Yesus. Kalau Yesus sudah mengikut kita, kenapa aku katakan Yesus sudah mengikut kita? Sebab dia sudah mencari saya untuk diangkat, diselamatkan. Dia cari BK, ya, diikutin dari zaman tahun kapan. Oh ini BK, walaupun waktu Yesus lahir di dunia, BK belum lahir. Ya. Tapi udah di-searching, dicari. Nanti pada tahun sekian ada seorang yang namanya Rebeka yang akan ditangkap sama Tuhan. Demikian juga aku. Itu dia salib. Dia mencari kita. Wow. Makanya kalau di pernikahan bilangnya selamat menempuh hidup baru. Seperti itulah kita. Hidup baru lagi artinya sudah gak ada yang segala gaya hidupmu sendiri yang pribadi, personal tadi. Sudah
menjadi satu dengan Demikian juga tadi ini sesuai juga dengan podcast kamu ya, up close, and and personal, personal, ya yes. kan. Jadi ketika kita mau naik ke surga, naik bersama dengan Yesus, kita harus close dengan Yesus dan personal dengan Dia saja. Wah, iya betul. Hanya kita nggak bisa berkata, aku mau masuk ke surga, tapi kita not close to Him. Kita nggak mau personal dengan Dia, kita dengan yang lain, nggak bisa kita akan naik. Gitu. I love Jesus, but ada betnya. Itu nadanya juga sudah ada keluar. I love Jesus, itu berarti turun. Sudah turun, pasti ada pasti ada betnya gitu ya. Itu nada udah turun, pasti ada betnya. Kalau langsung I love you Jesus, nah itu no bet. Udah, ya benar. No bet. Kita kalau love sama Jesus, no bet. At all gitu ya kan. Luar biasa. Gitu Beka. Ya, begitulah. Ini mungkin kalau ini kan lagi lebih panjang lagi. Ya, cuman nanti deh next time ya. Nah, buat sebagai closing nih ya, pesan yang ingin Ibu sampaikan buat jemaat Tuhan yang mendengarkan podcast ini sebagai mempelai Kristus itu seperti apa? Ya. Saya hanya mau sampaikan, membagikan apa yang pernah saya alami ya. Dan sampai hari ini saja. Bagaimana Tuhan Yesus itu mencintai kita semua. Mencintai saya hanya sebagai orang yang biasa. Yang ini kemudian tapi menjadi personal yang sangat close ya bagi Dia ya. Kita semua adalah orang yang biasa tapi diangkat oleh Dia, oleh Yesus sampai menjadi seseorang yang close to Him, yang dekat dengan Dia. Nah itu adalah suatu privilege ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan kalau bisa jangan engkau meninggalkan hal tersebut, tapi lebih daripada itu adalah more close to Him ya. Terus aja bergaul dengan Dia. Walaupun kamu sekarang misalnya sudah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, misalnya seperti itu ya, sudah pelayanan, sudah melakukan bla bla segala macam yang tentang sudah melakukan untuk Tuhan, tapi apakah itu from your heart? From the bottom of your heart. Apakah itu you doing that only perform ya. Nah yang penting adalah hatimu. Hatimu harus kau berikan kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya hati yang kita terima hari ini bukan hatinya kita lagi, tapi hatinya Tuhan yang sudah ditaruh kita. Dan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan mempelai kita. Jadi kita terus harus mengasihi dan pergaulan. Nah, itu aja. Dengan pergaulan. Mungkin nanti kalau di kesempatan lain ini bisa ini kan. Karena pergaulan itu butuh waktu. Iya. Ya. Tadi Beka sedikit aja. Beka tadi bicara bahwa kapan Tuhan? Nah, ini Tuhan lagi kasih kesempatan kepada setiap orang untuk membuat suatu pergaulan, relationship dengan Dia. Ada still have time. Ya, kita ini masih bersyukur. Jadi kalau kok udah datang jangan mengejek atau jangan mencemooh, tapi grateful about that. Oh, berarti Tuhan masih berkasih kesempatan kepada aku untuk memiliki hubungan yang intim lagi dengan betul. Dia. Jadi in the short time ini we never know ya when it comes, but we have to know this is our time that He give it us, so I have to close to Him. Ya, itu aja sih. Amin. Luar biasa sekali, sangat memberkati aku secara pribadi. Oh, praise the Lord. Nah, itu untuk Tuhan. Ya, amin. Dan satu frase ya yang aku ingat. Do you really love me? Do you really love me? Ya. Saya percaya setiap kita mengasihi Tuhan dan saya percaya Tuhan juga mengasihi kita. Baiklah, kata-kata itu boleh kita jadikan satu renungan. Kalau kita udah mulai down, kalau kita udah mulai ngerasa jauh dari Tuhan atau apapun itu yang kita alami ya selama masa penantian. Ingat itu, Tuhan berkata, do you really love me? Yes. Haleluya. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Thank you so much buat teman-teman, buat kalian semua yang mendengarkan dan melihat podcast ini. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Be ready for He is coming. God bless you all.